Apa kabarnya adik-adik? Yes, 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 luar biasa. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita ada baiknya harus berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kakak sekolah minggu dan juga adik-adik sekolah minggu boleh datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati kami untuk beribadah pada hari ini supaya kami bisa berfokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, untuk adik-adik, nama minggu kita hari ini adalah Minggu 17 setelah Trinitatis. Dengan tema minggu apa Kak? Dengan tema minggu, Daud mengalahkan Goliat yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Kak Cila mau nanya nih. Apa itu Kak? Biasanya Kak yang sering mengajak kita berbuat jahat itu siapa Kak? Siapa ya adik-adik? Oh, iblis Kak. Iblis ya. Jadi kalau kita biar nggak berbuat jahat dan kita bisa mengalahkan iblis, bagaimana caranya tuh Kak? Berdoa Kak. Berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Kita semua iblis bisa kita kalahkan. kita kalahkan. Oke, sesuai dengan lagu kita hari ini Kak. Kita akan nyanyi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu dengan lagu Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Selanjutnya kita akan mendengarkan votum yang akan dibawakan oleh Inang Sintua. Adik-adik semuanya bangkit berdiri dan mengambil sikap berdoa ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke, adik-adik tadi udah kita dengarkan votum ya. Sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat kedua dan artinya. Jadi untuk adik-adik yang di rumah tetap duduk yang manis ya. Kita dengarkan hukum Taurat dari Inang Sintua. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan dari Tita kedua dan artinya. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian titah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Kita akan mendengarkan epistel yang dibawakan oleh Inang Sintua. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya agar kita bisa membacanya di rumah masing-masing. Kita mendengarkan epistel kita pada minggu hari ini yang diambil dari Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian epistel kita pada minggu ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, tetap siapkan Alkitabnya ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Citra. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dulu sesuai dengan tema kita hari ini, Daud melawan Goliat. Lagu kita hari ini, Goliat datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita sekarang ketemu lagi dengan Inang Citra di sini. Tapi kita hari ini tetap mendengarkan kisah tentang seseorang. Siapa ya? Tapi sebelum kita mendengarkan kisah tentang seseorang itu, kita sebaiknya berdoa dulu. Oke, adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya semua di dalam pangkuannya? Nah, kalau sudah siap, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik sudah mengumpulkan kami pada hari Minggu ini untuk beribadah kepadamu Tuhan, walau dalam keadaan berjauhan. Tapi kami tahu Tuhan, hati kami dekat denganmu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Lindungilah adik-adik sekolah minggu agar dapat menjadi terang dan garam bagi dunia, agar dapat melakukan segala perintah-Mu dan dapat menjadi teladan bagi yang lain. Dan ya Tuhan, lindungi juga kami guru-guru sekolah minggu agar dapat memperkenalkan Tuhan lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semuanya, terjadilah kehendak-Mu. Amin. Oke, nah sekarang kita buka Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita dari 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayat 50. Udah adik-adik? 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. Nah, di sini kita akan bicara mengenai perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia,
Dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah engkau, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya dan diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Nah, itu adalah ayat Alkitab yang membicarakan mengenai Daud dan Goliat. Tapi adik-adik, Inang punya cerita mengenai Daud dan Goliat, dan Inang punya visualisasinya. Setelah ini Inang akan memberikan visualisasi komik tentang Daud dan Goliat. Halo adik-adik, tadi kita sudah membaca nas Alkitab kita yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita mengenai kemenangan Daud melawan Goliat. Gimana ceritanya ya? Let's check it out. Pada suatu hari, Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Terbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Terjadi peperangan pada saat itu. Nah, pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar, yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Tahu nggak adik-adik, ternyata Goliat itu adalah seorang pendekar dari tentara orang Filistin yang tingginya sampai 6 hasta sejengkal. 6 hasta itu kira-kira berapa meter ya? Adik-adik tahu nggak? 1 hasta itu sekitar 45 cm. Berarti tingginya si Goliat berapa ya? Kalau adik-adik tahu, tolong bantu kakak ya. Berapa meter tingginya si Goliat? Berapa sentimeter tinggi Goliat? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Oke adik-adik? Goliat ternyata bukan hanya tinggi, tetapi dia mempunyai kemampuan perang yang hebat. Makanya pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat, akan diberikan hadiah yang besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Padahal Daud itu sangat kecil orangnya. Jadi kalau Daud dan Goliat bertarung seperti gajah melawan semut. Adik-adik tahu kan kalau gajah melawan semut, gajah yang sangat besar dengan semut yang sangat kecil, ya tentunya gajah yang menang ya kan? Walaupun begitu, Raja Saul tetap memberikan Daud sebuah baju perang. Tetapi karena bajunya terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Kira-kira batu itu mau dipakai Daud buat apa ya?
Nah, ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Lihat pria itu, dia mau mengalahkan Goliat, padahal dia sangat kecil. Kecil banget, udah kecil, sombong, songong mau mengalahkan Goliat, kata si pengawal. Tapi dengan keyakinan yang kuat, Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Jadi dia berkata, "Hei, kamu orang Filistin, kami akan menang bertarung dengan kamu karena Tuhan ada di pihak kami. Tunggu saja." Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Adik-adik tahu nggak umban itu seperti apa? Jadi umban itu seperti ketapel yang diputar-putarkan. Kalau ketapel di Indonesia kan ditembakkan, tapi ini diputar-putar baru dilemparkan. Nah, umban itu diisi dengan batu yang diambil sama Daud tadi di sungai. Daud selalu yakin Tuhan menyertai Daud. Jadi dia selalu berdoa sambil memutar umbannya. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai raksasa Goliat. Karena batu tadi pas mengenai dahinya Goliat, akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Hidup Daud, hore, hidup Daud, kita menang, katanya. Jadi pasukan Filistin kembali ke daerah mereka karena mereka takut Daud akan mengalahkan mereka seperti Daud yang kecil sudah mengalahkan Goliat yang sangat besar. Jadi adik-adik, Daud memang orangnya kecil dan terlihat lemah. Tapi apa yang menguatkannya? Dia dikuatkan oleh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia dikuatkan karena keteguhan hatinya mempercayai Tuhan akan menguatkannya. Maka siapapun yang mengandalkan Tuhan akan menerima berkat Tuhan. Seperti yang ditulis di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Gimana adik-adik ceritanya? Cerita mengenai seorang Daud yang kecil mengalahkan Goliat yang sangat besar. Nah, Goliat itu berapa ya besarnya, tingginya? Tadi Inang Citra kan sudah bilang di dalam cerita. 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Jadi si Goliat itu tingginya 6 hasta. Ayo gimana ngitungnya? Kalau adik-adik tahu jawabannya, tinggal tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama sama horongnya juga ya. Nah itu adik-adik. Kalau kita pikir-pikirkan bagaimana ya seorang Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar. Tapi dia nggak takut. Dia tidak takut sama sekali. Dia tahu Tuhan ada di sertanya. Tuhan ada di sampingnya mendukungnya. Kita menang bukan dengan pedang. Daud yakin dia menang bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, atau bukan dengan senjata-senjata yang luar biasa. Yang teknologinya yang keren gitu kayak Marvels gitu kan, ada tembakan yang bagus, ada senjata ya, atau palu Thor. Bukan dengan itu. Tetapi Tuhan memampukan dia hanya dengan batu kecil yang diambilnya dari sungai, dilempar-lemparkannya begini dengan alunya itu, terus dilempar, wah, kenalah ke dahinya si Goliat dan batu itu tertanam di kepalanya, kemudian Goliat mati. Kita bayangkan hanya dengan batu yang kecil Goliat bisa mati. Itulah kuasa Tuhan. Jadi adik-adik tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berjalan di dalam Tuhan. Jangan takut dengan semua persoalan hidup kita, dengan semua misalnya ujian yang sulit, enggak usah takut. Tuhan memberkati kamu. Berdoa dan belajar serta melakukan segala perintah Tuhan, Tuhan akan tetap memberkati kamu. Tuhan akan cari jalan keluar. Tuhan akan menyediakan jalan keluar untuk adik-adik dan akan memperoleh kemenangan. Amin. Mari kita berdoa adik-adik.
Terima kasih ya Tuhan karena kami telah mendengarkan kisah dari Daud dan Goliat. Jadikanlah adik-adik sekolah minggu dan kami guru-guru sekolah minggu seperti Daud ya Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kami. Jadikanlah kami seperti Daud yang Tuhan, yang punya keyakinan teguh kepada Tuhan Yesus, agar kiranya kami selalu diberkati. Bimbing kami dan adik-adik sekolah minggu dalam mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, lindungi adik-adik sekolah minggu dan orang tua kami dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu Tuhan, terjadilah kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Amin. Oke, adik-adik kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Citra ya. Jadi kesimpulan dari khotbah itu bahwa kita harus melakukan apapun, pekerjaan apapun itu harus mengandalkan Tuhan dan harus berserah diri pada Tuhan. Oke, kita akan dengarkan warta dari Kak Cila. Oke, untuk warta hari ini adik-adik diingatkan kembali untuk menjaga kesehatan di rumah ya. Untuk orang tua yang bekerja di luar rumah, adik-adik selalu ingatkan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan tidak lupa juga adik-adik subscribe, komen, dan like video-video guru sekolah minggunya ya. Baiklah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi satu buah lagu dengan judul Bila Roh Allah Ada. Setelah itu kita akan doa berkat yang dibawakan oleh Inang Sintua. berikan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Hari ini